Oke, materi kita kali ini itu lanjutan ya dari desain database sebelumnya. Jadi kita pahami dulu konsepnya. Nah, proses di dalam desain database itu ada perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa kita sudah membuat analisis persyaratan. Ya, dan ini juga sudah Anda buat di pertemuan sebelumnya. Kemudian baru kita rancang desain database konseptual, ya, kemudian desain database logika, perbaikan skema, desain database fisik, dan desain aplikasi dan keamanan. Kita bahas dulu satu-satu mengenai materi tadi. Nah, apa itu analisis persyaratan? Yaitu memahami dan mengetahui data yang harus disimpan dalam database. Ya, aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, serta jenis operasi apa yang akan digunakan. Ya, ini merupakan persyaratan untuk mengetahui apa kebutuhan user dalam pembuatan sistem, ya, di level user satisfaction atau tingkat kepuasannya. Kemudian untuk mengetahui semua kebutuhan yang diinginkan oleh user untuk mengurangi biaya dan cost dalam pembuatan sistem. Ini juga sebenarnya sudah saya jelaskan di materi sebelumnya mengenai analisis. Nah, kemudian mengenai materi kita kali ini yaitu desain database. Yang pertama adalah desain database konseptual. Apa itu? Informasi yang dikumpulkan pada tahap analisis persyaratan itu digunakan untuk mengembangkan deskripsi data di tingkat yang tinggi. Ya. Nah, tahapan ini sering dilakukan dengan menggunakan model entity relationship, ya, yang sebenarnya juga secara eksplisit sudah saya jelaskan sebelumnya. Tujuannya untuk dapat menciptakan gambaran sederhana tentang apa yang mirip dengan pemikiran pengguna. Jadi kita membuat entity relationship ini itu sebenarnya untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna. Itu yang konseptual. Kemudian berikutnya adalah desain database logika. Ya, setelah kita buat skema IR-nya, baru kita buat database skema untuk relasional. Ya, di mana di dalamnya itu kita akan membuat pembuatan query dalam pembentukan database, ya. Kemudian skemanya diubah ke dalam skema database relasional. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh skema konseptual pada model data relasional yang sering dinamakan sebagai skema logika. Jadi dari IR tadi maka kita bentuklah database yang relasional dalam bentuk database logika. Kemudian yang berikutnya adalah perbaikan skema, ya. Jadi kita analisis kumpulan relasi tadi dari skema database relasional untuk mengidentifikasikan permasalahan apa yang muncul dan memperbaikinya. Jadi setelah dibuat yang database relasional tadi, kita perbaiki dulu. Kita perbaiki lagi apa kira-kira yang menjadi perbaikan atau revisi dari yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, yang berikutnya itu adalah desain database fisik. Ya, ini merupakan indeks pada beberapa tabel, mengelompokkannya dalam beberapa tabel, atau melibatkan desain ulang yang substansial terhadap beberapa bagian skema database. Jadi kita buatkan database fisiknya seperti apa, nanti ada contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah desain aplikasi dan keamanan. Jadi semua proyek perangkat lunak yang melibatkan semua DBMS, database management system, harus mempertimbangkan aspek aplikasi yang berada di luar database. Ya. Kemudian kita inskripsikan, baru kita buatkan digital signaturnya. Oke, yang pertama tadi kita akan membuat IR atau Entity Relationship, ya, di mana IR ini itu merupakan terdiri dari sekumpulan objek-objek yang disebut dengan entitas dan hubungan yang terjadi antar objek-objek. Jadi kita harus tahu dulu, kita buat dulu objek-objeknya apa, kemudian kita buat apa relasi antar objek. Kan objek sudah, kalau kita sudah membuat data flow diagram, entitasnya yaitu data store. Ya, entitasnya data store. Jadi data store yang ada di data flow diagram itu merupakan entitas yang ada di IR ini. Kemudian model data IR itu dibagi dalam 3 konsep, yaitu ada yang namanya himpunan entitas, ada yang namanya himpunan relationship, dan ada yang namanya atribut. Kita baca dulu entitas. Entitas dan himpunan entitas. Entitas itu merupakan objek dasar atau individu yang mewakili sesuatu yang nyata eksistensinya dan dapat dibedakan menjadi beberapa objek. Sedangkan entitas mempunyai sifat, sekumpulan sifat, nilai dari beberapa entitas tersebut yang unik yang dapat diidentifikasikan berdasarkan entitas tersebut. Jadi entitas itu bisa berupa ini objek, ya, objek atau individu yang mewakili dunia nyata.
Nah, entitas contohnya misalnya setiap mahasiswa pada suatu perguruan tinggi merupakan entitas. NIM secara unik dapat menjadi entitas. Jadi kalau kita baca contoh ini yang menandakan bahwa entitas itu cirinya itu adalah identitas atau identifikasi dari sebuah objek. Nah, objeknya yaitu mahasiswa. Mahasiswa kita bisa anggap sebagai entitas. Karena dia punya NIM, ya dia punya nama dan seterusnya. Tapi yang kita harus ketahui bahwa entitas itu dia punya sesuatu atau atribut yang unik. Ya, unik itu maksudnya tidak dipunyai oleh orang lain, tidak dipunyai oleh objek yang lain. Nah, kalau yang namanya sekumpulan entitas atau himpunan entitas itu adalah sekumpulan entitas yang mempunyai tipe yang sama atau sejenis dan berada dalam lingkungan yang sama, membentuk himpunan entitas. Contoh, misalnya ada sekumpulan orang yang menjadi mahasiswa pada satu perguruan tinggi dapat didefinisikan sebagai himpunan entitas mahasiswa. Nah, itu namanya bahwa himpunan entitasnya yaitu entitas mahasiswa karena di dalam perguruan tinggi itu terdiri dari beberapa mahasiswa, ya. Entitas memiliki atribut. Atribut merupakan sifat atau properti yang dimiliki entitas. Jadi contohnya misalnya atributnya apa? Kalau mahasiswanya adalah entitas berarti atributnya apa? Dia punya NIM, ya, dia punya sebagai entitas yang unik atau sebagai atribut yang unik. Dia punya nama, dia punya kelas misalnya, dia punya program studi dan seterusnya. Ini contoh di mana ada entitas mahasiswa, dia punya atribut NIM, nama, ya, kemudian alamat, tanggal lahir. Nah, ini contohnya, ya, di mana dalam satu perguruan tinggi punya beberapa mahasiswa yang punya atribut NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 record di sini, ya, dengan nama Pascal, Rudi, Firdaus, Ruben, dan Fajar. Kemudian ada di dalam entitas tadi kita akan membentuk atau akan terdiri dari beberapa atribut. Nah, apa karakteristiknya? Ada beberapa secara teori. Yang pertama adalah atribut sederhana dan komposit, atribut bernilai tunggal dan banyak, atribut nol, dan atribut turunan. Nah, apa itu atribut sederhana? Kita baca dulu. Atribut sederhana itu adalah atribut yang tidak dapat diuraikan menjadi subatribut atau tidak dapat diuraikan menjadi atribut yang lain. Sedangkan atribut komposit itu adalah atribut yang dapat diuraikan menjadi beberapa subatribut. Contoh, misalnya nama mahasiswa. Nama mahasiswanya merupakan atribut sederhana, ya, karena tidak kita pecah lagi. Tapi alamat mahasiswa misalnya kita katakan dia sebagai komposit karena dia terdiri dari nama kota, misalnya kode pos dan lain sebagainya. Nah, itu berarti menandakan bahwa dia masuk dalam kategori atribut komposit. Nah, ini sebenarnya juga sudah saya jelaskan sebelumnya, ya. Tapi ini teori yang lain. Atribut bernilai tunggal dan banyak. Atribut bernilai tunggal itu ditunjuk pada atribut yang mempunyai paling banyak satu nilai untuk setiap basis data. Contoh misalnya ada data mahasiswa, semua atributnya merupakan atribut bernilai tunggal karena dia punya satu nilai yang sama. Atribut berikutnya adalah ada atribut bernilai banyak, yaitu atribut yang dapat berisi lebih dari satu nilai, tetapi mempunyai jenis yang sama. Misalnya, atribut bernilai itu jika kita menambahkan atribut hobi pada data mahasiswa. Jadi, seorang mahasiswa dapat memiliki satu hobi atau lebih dari satu hobi, bahkan dapat juga tidak mempunyai hobi. Nah, itu bisa kita kategorikan dalam kategori atribut bernilai banyak. Yang berikutnya adalah atribut nol. Ya, apa itu? Digunakan ketika entitas tidak mempunyai satu nilai untuk suatu atribut. Nah, nol menandakan bahwa nilai atribut tidak ada atau tidak diketahui. Misalnya, jika mahasiswa tidak mempunyai hobi, maka atribut itu tidak ada nilainya. Ini bisa kita kategorikan sebagai atribut nol. Jadi dia tidak ada isinya seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah atribut turunan. Atribut turunan itu adalah atribut yang nilainya diperoleh pada pengolahan atau dapat diturunkan atribut atau tabel lainnya. Contoh, misalnya penambahan atribut angkatan pada tabel mahasiswa. Nilai pada atribut angkatan dapat diketahui dari NIM mahasiswa. Jadi misalnya diawali NIM-nya 2011, oh berarti dia angkatan 2011, seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya relasi dan himpunan relasi. Relasi
itu menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari sejumlah entitas yang berbeda. Contoh, seorang mahasiswa di mana dia punya atribut NIM, NIM-nya misalnya seperti ini, 07000001 dan nama mahasiswa misalnya Pascal yang ada di gambar yang tadi. Ya, mempunyai relasi dengan entitas mata kuliah dengan atribut kode mata kuliahnya ini, mata kuliahnya ini. Nah, relasi kedua entitas itu mengandung arti bahwa mahasiswa tersebut sedang mengambil mata kuliah analisa algoritma. Nah, seperti itu ya. Nah, ya. Jadi digambarkan seperti ini. Jadi mata kuliah kode ini adalah tabel mata kuliah ya, di mana tabel ini seperti contoh yang tadi itu berelasi dengan tabel mahasiswa karena mahasiswa mengambil mata kuliah ini. Nah, yang berikutnya adalah kardinalitas. Ya, kardinalitas itu nanti ada tipenya. Itu adalah jumlah maksimum entitas di mana entitas tersebut dapat berelasi dengan entitas pada himpunan yang lain. Nah, tipe-tipe dari kardinalitas itu ada yang namanya one to many, many to one, atau dibalik ini seperti ini, atau many to many. Nah, kita baca dulu. Kalau one to one, di mana misalnya ada dua entitas, entitas A dan entitas B. Kemudian dia berelasi dengan entitas B, tapi relasinya adalah 1 ke 1. Contoh, misalnya ini ada 4 entitas, di mana entitas yang pertama yaitu A1 berelasi dengan entitas yang kedua, yaitu B1, ya, dan seterusnya. Artinya dia berhubungan A1 berhubungan dengan 1 untuk ke B1. Nah, yang berikutnya, yang kedua, yaitu entitas 1 ke banyak atau one to many, di mana satu entitas berelasi dengan banyak entitas yang lain. Nah, ini contoh. Misalnya ada entitas A1, dia berelasi dengan banyak entitas yang lain, misalnya B1, B2, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ada lagi kebalikannya, banyak ke 1, kebalikan nak ya, kebalikan. Nah, kalau kita bisa lihat seperti ini, many to one, jadi ada beberapa entitas berelasi dengan satu entitas yang lain. Ya, seperti Anda bisa lihat. Kemudian yang berikutnya adalah relasi many to many, di banyak entitas berelasi dengan banyak entitas yang lain. Nah, seperti ini. A1 berelasi dengan B1. B1 juga berelasi dengan entitas-entitas yang lain. Ya, A1, B1, B2, B1-nya A1 dan B2, dan seterusnya. Ya. Nah, ada lagi yang berikutnya, yaitu key atau kunci. Merupakan satu atau gabungan beberapa atribut yang dapat membedakan semua garis data secara unik. Oke. Key itu ada 3. Yang pertama super key, yang kedua kandidat key, dan yang ketiga itu adalah primary key. Super key himpunan yang terdiri dari satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap garis data dengan unik dalam sebuah tabel. Contoh, NIM, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir. Nanti ada lagi record yang kedua. Nah, ini contohnya ya. Yang kedua, kandidat key. Himpunan atribut minimal dapat membedakan setiap garis data dengan unik pada sebuah tabel. Misalnya, NIM dan nama mahasiswa bisa kita katakan sebagai kandidat key karena dia dibutuhkan oleh entitas yang lain. Yang berikutnya adalah primary key, yang unik, yang seperti yang saya bilang tadi bahwa setiap entitas itu punya primary key yang unik, yang tidak dipunyai oleh record yang lain. Contohnya misalnya NIM tadi ya, karena setiap mahasiswa pasti punya NIM yang berbeda. Nah, dari situlah maka kita buatkan IRD-nya. Ya, IRD. IRD tidak perlu saya jelaskan lagi bagaimana cara menggambarnya, kita langsung masuk ke contohnya saja.
Misalnya ini. Jadi relasinya, kardinalitasnya dia punya dua ini ya. Jadi artinya bahwa di sini mahasiswa berelasi secara many dengan mata kuliah. Artinya diartikan bahwa seperti ini. Satu mahasiswa itu belajar pada banyak mata kuliah. Nah, atau satu mata kuliah itu tempat belajarnya banyak mahasiswa. Jadi pengertiannya seperti itu ya kalau dia many to many. Nah, kalau dia many to many biasanya primary key dari entitas yang pertama dan primary key dari entitas yang kedua kita masukkan di dalam atribut. Ya, NIM pada mata kuliah itu masuk. Misalnya ada lagi membentuk dia atribut baru. Nah, atribut yang barunya yaitu misalnya ada nilai. Jadi Nini nanti kalau kita buatkan desain tabelnya, maka akan membuat tabel baru. Jadi tabelnya ada 3 nantinya. Karena entitas itu sama dengan tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel belajar, dan tabel mata kuliah. Nah, ini contoh lain, misalnya ada entitas hobi, di mana hobi dikatakan sebagai entitas lemah. Ini kode dari entitas lemah, karena kenapa dikatakan sebagai entitas lemah? Karena misalnya hobi, tidak semua mahasiswa punya hobi. Seperti itu. Ya, relasinya adalah misalnya one to many, karena mungkin saja satu mahasiswa itu punya lebih dari satu hobi. Kita langsung masuk ke contohnya. Ini ada contoh. Nah, ada lagi istilahnya agregasi. Nah, agregasi ini biasanya kalau secara teori kita lihat keterbatasan IRB, IR itu adalah tidak mungkin untuk mengekspresikan satu himpunan relasi yang secara langsung menghubungkan sebuah entitas dengan himpunan entitas. Untuk mengatasi hal tersebut, maka digunakan notasi khusus dinamakan agregasi. Jadi ini adalah ini ya, ini bisa kita katakan sebagai agregasi ya, di mana mahasiswa tempat belajar mata kuliah di mana belajar tadi punya relasi namanya kegiatan dengan entitas praktikum. Ya, relasi kardinalitasnya sama many to many. Jadi kalau yang ini karena dia merupakan turunan gitu ya. Ya, turunan dari si himpunan mahasiswa belajar dan mata kuliah. Ya, himpunannya. Nah, seperti ini bisa kita katakan sebagai agregasi. Nah, itu saja tambahan dari materi kita mengenai desain database.